Halo, selamat siang dan selamat datang di momen bersejarah yang telah kita tunggu-tunggu. Saya Kabodi dan saya akan memandu Anda dalam acara peluncuran resmi token Ojol X. Terima kasih tak terhingga kepada komunitas Conetra yang sudah bergabung dengan kami secara live dari seluruh Indonesia hari ini. Antusias Anda adalah energi kami. Dan tentunya saya tidak sendirian. Telah hadir bersama saya sosok yang akan memberikan kita informasi tentang penambangan nikel dan tokenisasi nikel sebagai bintang utama kita hari ini. Mari kita sambut. Halo Mas Febri. Ya, Apa kabar? alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak? Baik. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Pak Febrian selaku co-founder PT Ojol Mineral Indonesia atau yang disingkat dengan BUMI dan token Ojon X. Dan selain Mas Febrian, di sini juga terhadir bersama saudara saya, Mas Ferdi selaku Project Manager token Ojon X. Terima kasih Mas sudah hadir. Terima kasih juga semuanya di sini, Pak Febrian, Pak Bodi, dan juga antusiasme kawan-kawan dari Conetra. Terima kasih. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Lancar ya semuanya ya? Iya, lancar semuanya. Lancar. Oke, dan juga saya menyambut hangat Mas Anang dari komunitas Cuan Netra. Terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan kami. Apa kabar hari ini? Terima kasih Mas Beli, Pak Dewi. Saya baik. Kabar di sana. Jadi Pak Budi dan Mas Ferdi. Alhamdulillah baik Mas Baik, Anang. Mas Anang. Baik semuanya. Mas Anang. Oke, pada podcast pertama ini kita akan menggali lebih dalam nih tentang token Ojon X dan mekanisme bisnisnya. Oke, Jadi ya, ini menarik. Ya, tentunya ini pembahasan yang sangat menarik. Ya. Nah, oleh karena itu ya coba kita berbincang santai lah ya, dan saya ingin saat ini dari Mas Febrian coba berikan kita gambaran sedikit lah tentang penambangan nikel dan maupun tokenisasinya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Bodi atas kesempatannya. Sama-sama. Suara saya cukup jelas ya, Mas Anang? Iya, jelas. Cukup jelas. Cukup jelas ya, baik. Ya, saya mewakili dari PT Ozon Mineral Indonesia atau biasa disingkat OMI. Umi ya. Ya, perusahaan kami bergerak di bidang pertambangan nikel. Jadi kami memiliki unit-unit atau anak usaha yang bergerak di satu kontraktor jasa pertambangannya, ya, atau izinnya itu UJP, izin usaha jasa pertambangan, dan satu lagi anak usaha yang bergerak di bidang penjualannya atau tradingnya, yaitu izinnya namanya IPP, pengangkutan dan penjualan. Dan kami memang core bisnisnya di penambangan biji nikel atau di nikel ore. Nah, kami sendiri sudah bekerja di pertambangan nikel ini dari tahun 2021. Oh, berarti artinya sudah 4 tahun ya beroperasi? Sudah 4 tahun beroperasi. Lumayan lama ya. Udah lama. Betul. Dan kami juga bekerja sama dengan beberapa pemilik tambang. Jadi kalau pemilik tambang itu biasa kita sebut pemilik IUP atau izin usaha pertambangan. Ya. Saat ini kami beroperasi di 2 area. Satu itu di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dan satu lagi di Kolaka, juga di Sulawesi Tenggara juga. Oh, berarti dua-duanya di Sulawesi. Ya, kami nambang dan kami juga jual ore nikelnya di situ. Nah, itu singkat ya tentang perusahaan kami. Nah, untuk token Ozon X ini sebenarnya token utilitas, utility token yang berbasis dari aset, real asset, atau kita biasa sebut real world asset. RWA. Ya, betul. Nah, dan RWA Mas Anang. Di mana RWA ini kita basisnya itu adalah real business atau core business yang kita jalani. Oke.
di situ. Jadi kurang lebih begitu Pak Budi, singkat. Ya, terima kasih Mas Febrian, dan mungkin ada penjelasan singkat dari Oke. Mas Ferdi selaku project manager ya dari token Ya. Ojon X ini. Ya, oke. Baik, dari penjelasannya Pak Febrian tadi sudah dijelaskan bahwa memang secara bisnis itu kita sudah ada andalannya, dan juga kita sudah cukup lama juga dalam industri pertambangan. Jadi kita tuh ibaratnya bukan pemain baru nih. Jadi pemain lama. Udah pemain lama ya. Sudah pemain lama. Dan di sini kita melibatkan teknologi blockchain. Oke. Kenapa RWA ini ada? Karena kita tahu bahwa blockchain itu kan mempunyai security yang tinggi ya. Security yang tinggi, Ya, betul. terus punya transparansi yang jelas. Jadi karena kita konsepnya komunitas dan juga ada bisnisnya, semua itu harus ini dong, harus terbuka. Ya, Transparan juga. betul. Jadi makanya token Ozon itu ada. Itu Oke. tambahan dari sisi saya. Nanti mungkin kita bisa ini Pak Budi Ya, lebih betul. dalam menggali tentang mekanisme staking. Kan kita juga ada staking nih ya Pak ya. Ada Iya, staking, betul. Terus kemudian ada apa namanya, rewardnya juga seperti apa, nanti mungkin kita bisa gali lebih dalam. Ya, betul. Ya. Ya, karena memang tujuan kita pada podcast perdana ini kita ingin menggali lebih dalam tentang token Ojon X ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu dari penjelasan Mas Febrian dan juga Mas Ferdi tadi kan sudah cukup jelas ya tentang penambangan nikelnya maupun tentang munculnya token Ojon X ini. Nah, tentunya di sini kan dari komunitas Mas Anang dari komunitas Cuan Netra tentunya ingin mengetahui detail lebih dalam ya tentang token Ojon X ini. Nah, oleh karena itu saya persilakan Mas Anang mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan token Ojon X ini. Oke, terima kasih Pak Budi. Ini saya mewakili komunitas. Karena kita tahu ada ini adalah memiliki use case di sebuah industri yang ataupun industri offline. Jika teman-teman soal yang makin jelas dari Pak kami, mohon izin untuk Pak Febrian bisa tolong jelasin apa itu Ozone dan bagaimana sih konsep RWA itu sendiri yang dibawa oleh. Ya, oke, baik Mas Anand. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa Ozon X ini kan utility token ya, atau token utilitas yang berbasis dari real world asset. Nah, di sini Ozon X itu hadir untuk bisa memberikan kesempatan nih untuk teman-teman dari Cuan Netra maupun juga masyarakat umum, ya kan, untuk dapat berinvestasi di dunia tambang nikel. Itu pertama, Mas. Nah, kenapa harus nikel? Ya. Karena nikel ini adalah komoditas yang memang diakui internasional. Oke, menarik ya. Jadi dia sama seperti emas, sama seperti tembaga, gitu. Jadi ada nilai ya, mineralnya yang memang itu secara internasional diakui. Ya, Dan Indonesia itu adalah penghasil nikel, biji nikel terbesar di dunia. Nomor satu itu di Indonesia. Bukan Asia lagi ya, tapi di dunia. Skalanya sudah dunia. Udah dunia. Sudah dunia. Jadi kita menang privilege nih. Iya, betul. Peluang itu ada di tangan kita ya. Kita harus manfaatkan, benar ya? Betul. Jadi ya dengan sumber daya alam yang luar biasa ini. Ini kami juga ingin mengajak nih teman-teman di Cuan Netra ini, ada suatu kesempatan yang sangat bagus ya menurut saya untuk dapat bergabung gitu, untuk dapat menikmati juga hasil dari sumber daya alam negeri kita sendiri. Gitu. Ya, yang kedua adalah Ozon X ini berbasis atau mempunyai landasan fondasi dari bisnis real yang sudah berjalan. Ya, jadi kalau nggak saya salah ingat sudah 4 tahun ya beroperasi. Sudah 4 tahun beroperasi, dan legalitas dari perusahaan kami itu lengkap ya. Perizinannya lengkap, dan memang tambangnya ada, peralatannya ada. Jadi bukan hanya
omong-omong aja. Berarti artinya Ya. pun ya kalau misalnya ada memang orang yang penasaran pengen lihat tambaknya bisa ya? Bisa ya. Bisa. Di mana tadi Pak? Di Sulawesi ya? Bisa dong, bisa. Kemudian secara Ayo, boleh. Boleh. Kita bareng-bareng sana. Menarik ini, menarik. Ya, jadi intinya semua real, basicnya real, legalitasnya jelas. Iya. Memang kalau buat kami gini Pak, bisnis itu semakin bisnis modelnya simple, Iya. itu lebih Iya. gampang dapat duitnya. Betul. Karena nikel ini jatuhnya sebenarnya kita kayak dagang aja. Oh, oke. Kita gali, ada barang, kita jual. Iya. Simple, tidak rumit. Iya. Karena kalau bisnis itu terlalu rumit prosesnya, itu justru malah nggak ada duitnya. Nah, ini Iya. bisnisnya simple, Iya. model bisnisnya sangat simple sekali. Nah, yang menjadi acuan dari nikelnya itu sendiri yang menarik adalah karena nikel itu juga diregulasi oleh pemerintah. Oh. Jadi fluktuasi harganya tuh tidak terlalu volatile ya. Oh, gitu. oke. Itu yang juga buat dari sisi safety ya. Iya, iya. Apa namanya kestabilan dari harganya itu. Harganya, iya. Gitu. Nah, lalu berikutnya yang juga menarik dari Ozone X ini adalah kejelasan dan kepastian off-taker-nya masalah. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi di bisnis modelnya pertambangan nikel ini ada 4 entitas. Oke, apa itu? Ada pemilik tambang yang tadi disebutkan yang punya IUP, ya. Lalu ada kontraktor jasa pertambangan Iya. atau IUJP-nya. Iya. Lalu ada perusahaan tradingnya yang Iya. memiliki IPP, izin IPP dari pembuatan penjualan. Lalu yang terakhir ada pembelinya. Oke. Iya. Pembelinya ini pabrik yang kita biasa sebut dengan smelter. Smelter. Smelternya. Nah, Oke. dan smelter ini semuanya ada di wilayah nggak jauh dari Sulawesi. Jadi antara tambang dengan pabrik itu dekat. Dekat ya? Oh. Nah, ini sebetulnya yang menariknya kalau dari sejarah nikel itu tadinya Indonesia kita masih diperbolehkan ekspor biji nikel. Oke. Boleh, tadi ekspor bahan mentahnya boleh. Cuman dari waktu itu zaman menterinya Pak Jero Wacik SDM dari tahun 2013 dan efektifnya di tahun 2015 kalau saya nggak salah itu udah tidak boleh. Oh. Tidak boleh ekspor karena ibaratnya pemerintah ingin meningkatkan daya jual Iya, itu sendiri, nilainya. Iya. Jadi Diolah dulu. ya diolah dulu di sini. Iya. Nah, akhirnya pembeli-pembeli barang nikel yang kita ekspor itu kan kebanyakan dari China. Iya, dari China. Nah, itu akhirnya mereka terpaksa membuka pabrik gitu loh. Dan sekarang pun tidak hanya dari China, tapi juga pengusaha lokal seperti dari Merdeka Group, gitu, terus juga dari Musowa Group itu juga punya pabrik smelter sendiri, gitu. Nah, jadi apa namanya? Itu tadi kalau kita bisnis itu kan paling penting adalah kepastian. Hati yang beli siapa, yang supply siapa. Iya, betul. End to end-nya itu harus jelas. gitu. Jelas. Iya. Tidak terlalu ribet. Ya, memang jika misalkan saya buat tambangan modal itu memang harus bukan modal puluhan miliar sampai ratusan miliar sebenarnya. Nah, jika kita menggunakan token dari Ozone ini itu memiliki eksposur ke aset yang tanpa harus keluar modal sampai miliaran gitu. Nah, betul Mas. Jadi begini, kalau dari kami itu kenapa salah satu alasan kenapa kami meluncurkan Ozone X ini, itu kami melihat bahwa potensi sumber daya alam terutama nikel yang cukup besar, tapi memang untuk mengolah itu membutuhkan modal yang besar. Betul. Oke. Entry-nya tinggi. Padahal kita ini kan semua sebagai rakyat Indonesia, Iya, betul. ya kan harusnya memiliki akses yang sama. Yang sama, ya. Betul. Tapi kan tidak mudah. Iya, Nah, jadi dari situ kami memikirkan bagaimana nih supaya nggak hanya korporasi aja yang bisa menikmati, tapi bagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya bisa juga menikmati menikmati ya. sumber daya alam yang kita miliki Yang kita sendiri, miliki, betul. gitu. Dan betul, Walaupun tidak memerlukan modal yang besar. betul. Betul. Jadi dengan teknologi blockchain, dengan adanya kripto, token kripto ini kan disrupt ya. Iya. Ya, Sebagai satu disruption Ya. untuk
sistem yang sudah ada gitu loh. Dan kalau kita bisa memanfaatkannya dengan tujuan yang baik ya, insya Allah pasti ini juga akan menjadi besar gitu loh. Ya. Nah, jadi balik lagi, orang bisa berinvestasi di bidang bisnis yang tadinya membutuhkan biaya yang sangat besar atau modal yang sangat besar. Sangat besar. Ini melalui token Ozone X ini mereka tidak perlu modal yang miliaran atau puluhan miliar gitu ya. Mereka misalkan hanya punya duit 100.000 ya bisa aja. Iya, iya. Gitu. Why not kan gitu Iya, ya. iya. Nah, seperti itu. Jadi itu memang tujuannya ke situ Mas. Jadi bagaimana bisnis tambang yang tadinya mungkin orang melihat eksklusif ya, atau Iya. ini hanya korporasi yang bisa mengerjakan, Iya, tapi atau jadi oknum-oknum tertentu yang jadi bisa ya jadi bisa merakyat. merakyat. Oke. Wah, ini sangat bagus sekali ya. Oke, Pak Firman, kalau dijelaskan lebih jelas nih, untuk alurnya itu kan LWIS itu kan reduce sebuah pertambangan ya. Iya. Lalu alurnya itu seperti apa sih dari pertambangan itu sampai akhirnya semuanya token atau holder ini mendapatkan hasil atau rewardnya itu? Ya, oke Mas Anang. Jadi gini, dari bisnis proses tadi kan saya sudah menjelaskan bisnis model ya. Iya. Mengenai bisnis proses nih berarti pertanyaannya. Berarti biji nikel itu dari kita melakukan penambangan, penggalian, kita sebutnya di pit ya, penggalian di pit sampai dengan kita loading barang ini di tongkang, di pelabuhan, itu kita akan mendapatkan keuntungan atau revenue dari situ Mas. Gitu loh. Nah, jadi nanti apa yang didapatkan oleh para pemegang token ini sifatnya nanti menjadi bagi hasil ya bahasanya. Iya, bagi hasil lah. Kurang lebih Sharing ya? Ya, seperti itu. bagi hasil. Jadi dari dana nanti yang terhimpun dari pemegang token melalui Ozone X ini, Ya. itu di tokenomics-nya nanti ada ya. Ada di Nanti token. akan Ada. dijelaskan sama Mas Fedi. Itu kalau saya nggak salah 60% 60%. Iya. kita utilisasikan di pertambangan nikel ini Mas. Gitu loh. Nah, Oke. betul. Jadi Jadi dari bagaimana? ya. Nah, jadi sorry saya lanjutkan sebentar. Jadi dari 60% token yang terkumpul dan yang terkumpul itu kita putarkan di bisnis tambang tadi, Iya. yang dimana di setiap penjualan atau setiap pengapalan tongkang itu kita mendapatkan revenue ya. Iya, Nah, dari revenue itu ada sekian persen yang nantinya kita akan kembalikan lagi di pool of reserve ya. Iya, BOR. betul. Ya, BOR. Gitu. BOR, ya. Jadi seperti itu sih Mas. Jadi masyarakat atau teman-teman yang lain bukan cuma dapat revenue dari penjualan nikel ya, tapi juga bisa dapat dari tradingnya juga ya Mas ya. Ya betul. Ya karena kan ujung-ujungnya nanti kan nikel itu akan dibeli oleh off-taker ya, oleh pihak selatan juga. Betul Mas. Tapi end to end prosesnya itu, ya itu memang ada hal-hal yang bisa kita share juga di sini. Ya, mungkin ini nanti bisa Mas Ferdi yang akan lebih jelaskan ya. Ya, Karena ya, kan mekanisme beliau seperti kan apa? sebagai project manager dari Token X ini Ya. yang lebih memahami daripada mekanisme bagaimana nanti para pemegang token ini mendapatkan hasil dari token yang mereka Ya. miliki Ya. ya. Seperti itu Mas Anang. Oke. Ya, ini kan udah jelas ya. Jadi tentunya mungkin ada hal lain yang masih Mas Anang ingin tanyakan ya. Silakan Mas Anang. Saya dengar gini Pak, tadi kan saya cek dari sebuah website atau sebuah proyeknya itu kan sedang ngadain pre-sale ini ya. Ya, betul. Itu untuk pre-sale itu bisa dijelaskan ya sih strukturnya dan info penting apa aja yang perlu diketahui oleh komunitas saya. Oke, silakan Mas Ferdi. Oke, baik. Terima kasih Mas Anang untuk pertanyaannya. Jadi kita kan bisa ngecek ya di websitenya juga di ozonehub.io bahwa ada presale. Nah di sana itu presale akan ini ya Mas terbagi dalam 4 stage. Jadi dalam stage-nya sendiri itu nanti akan terbagi dalam 2.500
token ya teman-teman semuanya. Iya. Jadi ada 2.500.000 token per satu stage-nya. Oke. Nanti harganya tentu beda-beda dong. Beda-beda, Nggak mungkin kita stage 1 sama dengan stage yang 4. Iya, Kasihan kan dia masuk di awal gitu. Iya betul. Nah, jadi dalam stage satunya Oke. itu nanti akan dimulai pada tanggal 1 Oktober. Berarti hari ini dong. Ya, hari ini teman-teman. Oke. Udah bisa pada ikut presale Resell ya. sampai tanggal 14 Oktober. Itu stage Stage 1. Stage 1. Betul. Jadi di stage 1 bisa langsung ikutan bisa ya. berarti sudah bisa. Sudah bisa. Jadi presale-nya itu nanti untuk stage satunya dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Oktober. Oke. Nanti kita akan buka harga dengan per satu tokennya itu sebesar 0,8 dolar atau 0,80 sen lah. Oh, Ya, sekitar segitulah. Jadi itu nanti akan mengalami kenaikan dong tentunya iya. di stage selanjutnya. Selanjutnya. Nah, di stage kedua akan mengalami kenaikan 0,05 sen. Oh, Itu nanti akan berarti menjadi 0,085. 85. Ya, 0,85, betul. Dan di stage kedua juga akan berdurasi yang sama dengan stage 1. Kurang lebih Jadi 14 stage-nya ini masing-masing 2 minggu. 2 minggu. Ya, jadi 14 nanti hari lah teman-teman ya. kalau misalkan ada yang ketinggalan di stage 1 mau ikutan di stage 2 Ya. juga nggak apa-apa. Artinya jangan bersedih ya kalau misalnya stage 1 udah habis. Stage-nya udah kehabisan stok. Iya, Iya, betul. Jadi Masih ada, kehabisan ya. stok stage 1 masih bisa ikut di stage 2-nya. Stage 2. Gitu, betul. Berarti artinya ini akan terjadi pemburuan token ini. Oh, pasti. Karena kan saya dengar tadi harganya lebih jauh lebih murah ya Betul. di Nanti stage pertama ini. akan jauh lebih murah, Pak. Karena kenapa? Nanti ketika kita mau listing di pasar atau di market di global, itu nanti akan 1:1 dengan jumlah supply yang kita cetak. Oh, Itu nanti sebesar $1. Jadi satu token. satu tokennya $1. Wah, Jadi nanti harus akan ribu ini. betul. Jadi nanti harganya itu akan mengalami kenaikan pastinya. Gitu. Seperti itu Mas Anang mekanismenya dan infonya. Oke mas, berarti untuk mekanisme bonus sendiri biasanya kan sebuah industri dan proyek memiliki mekanisme pool. Tapi ozon ini apa? Ada mekanisme pool ataupun tidak? Lalu cara kerja dalam apa? Bagi holdernya apa? Jika sistem pool itu dijalankan di ozon. Oke, baik Mas Anang. Untuk mengenai pertanyaan mekanisme auto burn, jadi ini kita sebelum ke arah sana kita akan bedah dulu nih. Jadi ada istilah staking. Staking. Ya, ada istilah staking. Jadi staking ini adalah metode yang kita ciptakan sebagai jembatan agar para masyarakat atau rakyat Indonesia terutama bisa ikut berkecimpung dalam ikut serta pertambangan industri di Indonesia. Seperti yang dijelaskan sama Pak Ferdian tadi ya. Iya. Karena kan kita ini merasa kita sudah ada privilege nih di sini. Iya, kita yang punya. Iya, kenapa kita tidak bisa Menikmatinya. menikmatinya? Nah, kan gitu kan. Makanya kita buat salah satu metodenya menggunakan blockchain, yaitu istilahnya adalah staking. Staking. Ya, jadi staking itu nanti adalah prosesnya ketika holder atau community sudah melakukan staking kan otomatis mereka akan dapat token ozonnya kan. Ya. Nah, dapat token ozonnya, otomatis nanti akan ada rewardnya nih Mas Anang. Nah, namun rewardnya nanti akan tergantung dari pool yang mereka pilih. Jadi kan kita ada beberapa pool tuh. Ya. Seperti yang dikatakan Pak Febrian tadi, misalkan di industri kain kan bisa kalau beli itu 1 meteran. Ya. Cuman dengan mekanisme kita bisa beli ukuran senti. Nah, jadi dalam case-nya kita di setiap pool itu nanti akan ada entry-nya sendiri-sendiri. Ya. Jadi ada masing-masing requirement token ozonnya. Oke. Gitu. Dan itu nanti bisa dicek ya teman-teman. Semuanya dan untuk teman-teman Mas Anang di komunitas Cuanetra di websitenya ozonhub.io. Ya tentunya di situ nanti bisa dibaca. Langsung di ozonhub tes ya. Iya, betul. Ya, dan juga sama ozonhub.io Mas. Ada juga satu lagi. Itu nanti di sana akan ada platform khusus stakingnya Mas. Dan juga sekali lagi ya teman-teman bahwa staking ini nanti modalnya tidak terlalu besar karena tadi entry barrier konvensional itu kan
puluhan miliar ya Pak ya. Iya. Nah kita nggak sampai puluhan miliar gitu untuk Iya. bisa masuk. Nah, kalau boleh tahu nih kira-kira startnya orang bisa mulai melakukan staking ini berapa sih? Oke, kita spill ya teman-teman. Iya. Biar teman-teman masyarakat tahu, Betul. untuk minimal entry-nya atau minimal ikut bisa staking sebesar $100 atau kalau $100. betul $100 saja. Kecil kan? Iya kecil. Berarti itu $100 itu kalau dirupiahkan 1,5 jutaan lah. Ya, Ya, saya satu- rasa anak-anak SMA juga kalau kumpulin Iya, jajan juga bisa. bisa ya. Betul. Cuma $100. $100 untuk bisa ikut. Sebesar ini project bagus ini $100 itu kecil Mas. Iya, Iya, betul. Betul Mas. $100 kita. Wah. Kita lihat defense, kita lihat projectnya cukup besar begini dengan modal minimal segitu, menurut saya itu terjangkau untuk kalangan masyarakat bawah itu cukup terjangkau menurut saya. Ya, Betul, Mas Anas. Betul. Karena Dan sepertinya sih seperti yang Mas Febrian tadi sampaikan bahwa memang dari PT Ojon Mineral Indonesia ini pingin supaya ya masyarakat Indonesia bisa menikmati hasil dari apa yang kita miliki sebagai warga Indonesia, gitu loh. Jadi ini privilege kita kan. Privilege-nya kita. Ya, Wah, bahasa ini luar bahasa biasa. sederhananya tadi kan saya sampaikan. Iya. Kalau bisnis tambang ini tadinya kan yang bisa melakukan tuh hanya korporasi. Iya, betul. Tapi dengan adanya Ozone X ini kita bisa buat bisnis ini menjadi merakyat. Merakyat. Lebih Oh, merakyat. itu ya ini. Lebih merakyat. Merakyat. Oh, luar biasa, luar biasa. Lebih merakyat. Betul. Dan juga ini kan tadi sudah kita bahas tuh staking. Nah ini bagian paling menariknya adalah skema auto burn. Nah, jadi kita seperti ini Mas Sanang dan juga untuk teman-teman sekalian, auto burn ini mekanismenya gini. Misalkan tadi kan untuk entry kan $100 ya. Iya. $100 masuk. Nah nanti kan akan dapat reward per bulan kan, karena tadi ada sharing yang kita kasih dari bisnis kita, dari bisnis kita. Nah nanti dalam kurun waktu periode lock tertentu, ketika sudah mencapai batas maksimalnya, itu akan otomatis kan di ini ya, koin locknya itu kan otomatis terbuka. Nah setelah terbuka, ya di unlock. Setelah di unlock nanti otomatis dia akan terburn. Oh. Kenapa seperti itu? Karena kita untuk ini ya menjaga nilai harga token itu sendiri. Betul, nilai token itu sendiri yang terutama beredar di market, karena kan kita nanti akan listing kan. Iya, betul. Itu jadi untuk menjaga kestabilan harga kita perlu melakukan auto burn, dan juga ini secara hitungan matematika reward yang didapatkan itu ya kita adil, karena kenapa? Rewardnya kan dapat per bulan. Ya. Jadi yang di awal dimasukkan untuk ikut staking itu akan otomatis tertutup dengan akumulasi yang didapatkan per bulan. Oh, Gitu. Betul. dan pastinya kalau secara istilahnya bisnis itu pasti ada profitnya, Pak ya. Betul. Dari modal yang awalnya dipakai untuk staking. Betul. Oh, Betul, seperti itu. Seperti itu Mas Anang. Jadi mekanisme auto burn ini sederhananya kita itu untuk menjaga kestabilan harga kita ketika tokennya sudah unlock dari staking yang dilakukan oleh para teman-teman komunitas gitu. Dan juga ini yang paling penting ya, biar tidak auto dump. Kan biasanya kalau orang sudah dapat token buru-buru jual. Buru-buru jual. Buru-buru jual apa yang terjadi? Tokennya nilainya turun. Nah, kita semua tidak menginginkan itu, biar tetap menjaga karena ini milik bersama. Betul. Biar nilai tokennya tetap terjaga ya. Iya, Iya. betul. Seperti itu Mas Anang. Oke. Lalu terakhir nih Mas Ferdi, Iya. menurut Mas hal utama apa sih paling perlu diketahui komunitas saya di Ozone? Oke, yang paling penting diketahui itu tadi ya. Dari segi teknis kita sudah proper. Pertama, kita sudah pakai blockchain. Ya. Dan itu sudah teman-teman komunitas kripto pasti padanya sudah tahu kalau blockchain itu tidak bisa direkayasa, selalu transparan, security-nya paling tinggi. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, dari yang dijelaskan sama Pak Febrian tadi, kita sudah jalan 4 tahun di industri ini, kita bukan pemain baru. Jadi kita
tahu apa yang kita lakukan ya istilahnya. We know what we are doing. Tidak, bukan yang main-main gitu. Dan tentunya kita di sini membawa visi yang besar sekali karena mengingat yang seperti Pak Febrian tadi katakan di sini dan juga Pak Bodi sampaikan bahwa kita adalah pemilik sumber daya nikel terbesar Mas di dunia, Indonesia kita ini. Jadi sayang kalau memang kita tidak bisa memanfaatkannya. Itu yang 3 poin yang penting untuk Mas Anang dan teman-teman komunitas semuanya, terutama teman-teman dari Tuanetra ketahui. Gitu sih Mas. Oke. Jadi itu dia untuk komunitas saya, Tuanetra. Jika nanti rasa konsulen ini mungkin cocok untuk kalian ikuti, kalian bisa langsung saja ke website resminya ya teman-teman. Di sini ozolek.tech, ozonmineral.id, ozoninc.tech dan juga ozonhub.io. Nanti akan diedit di sini ya teman-teman. Iya, di komentar juga bisa. Kalau zaman dulu kan silakan dilihat sini. Silakan. Ya, jadi mungkin saya perlu tambahkan Mas Anang ya, maksudnya apa yang memang perlu komunitas Mas Anang ketahui gitu ya. Tadi dari apa yang sudah Mas Ferdi sampaikan bahwa teman-teman perlu memahami bahwa investasi berbasis komunitas. Betul. Dari token Ojonex ini gitu ya. Terus nyaman dengan imbal hasil variabel ya, karena dari holders community akan mendapatkan hasil dari proses bisnis yang dijalankan oleh industri tambang yaitu PT OMI Mineral PT Ojon Mineral Indonesia OMI atau OMI gitu. Terus dari operasional yang sudah dijalankan boleh kita lihat bahwa mampu berkomitmen untuk jangka panjang. Iya, komitmen jangka panjang gitu. Dan tentunya kami menghimbau teman-teman di sini ya supaya melakukan riset terlebih dahulu. Oke. Ya, karena informasi yang kita berikan hari ini bersifat edukatif. Oke, iya betul. Ya, teman-teman komunitas juga, Mas Anang jangan lupa do your own research. Iya. Gitu. Jadi karena kita bukan mau ajakan serta-merta kita mau mengajak ayo investasi, tapi kami sekarang ini memberikan informasi lebih kepada edukatif. Ya, jadi sebelum mengambil tindakan sebaiknya melakukan riset pribadi lah dari data yang sudah ada. Tadi kita sudah sampaikan website yang memang bisa dikunjungi untuk melihat data-data yang kita sajikan di sana. Betul. Seperti itu. Dan tentunya di sini selain itu karena kita ingin teman-teman kita baik dari Tuanetra maupun masyarakat umum ya untuk mereka terdidik ya, kita memberikan mereka edukasi supaya mereka memahami suatu bisnis yang memang ya saat ini mereka bisa miliki yang selama ini sebenarnya mereka nggak bisa jangkau gitu. Jangan kan istilahnya miliki, meraba aja istilahnya nggak mampu gitu kan gitu. Tapi sekarang ini kita lebih memberikan informasi tentang peluang yang ada seperti itu. Dan sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa teman-teman silakan melakukan riset sebelum melakukan sebuah tindakan. Betul. Do your own research. Ya betul. Jadi saya rasa mungkin untuk perbincangan kita pada siang hari ini tentang bagaimana kita menggali lebih dalam tentang token Ojonex, saya rasa sudah cukup lah ya. Oh iya, itu tambahan. Oke, boleh. Jelas, menurut saya sudah cukup sangat jelas ya. Oke. Apa use case-nya, penggunaan tidak, dari generasinya sudah jelas semuanya ini. Oke. Menurut saya. Betul Mas. Tambahan lagi Mas Anang, kan Ya. kalau nanti dari komunitas Tuanetra tuh banyak yang ikut staking nih. Iya. Karena nanti kalau pas reuni sekolah kan sibuk apa bro? Main tambang. Iya. Gimana? Sibuk apa?
Luar biasa, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Febrian atas Ya, penjelasan sama-sama, dan, Pak Budi. informasi yang diberikan dan tentunya ini sangat cukup jelas. Terima kasih juga kepada Mas Ferdi yang Siap, sudah terima kasih menjelaskan juga. mekanisme bisnisnya seperti apa. Ya. Terima kasih buat komunitas Cuan Netra juga yang sudah bergabung dengan kami pada siang hari ini dan tentunya kita akan bertemu di podcast berikutnya. Ya, Kesempatan nantikan selanjutnya kita. ya podcast berikutnya. Ya. Oke, karena itu kami pamit dari hadapan teman-teman. Sampai jumpa kembali.